Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat project Laravel. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat API di Laravel, terutama untuk API login. Nah, untuk itu teman-teman harus nyalakan dulu SAM-nya. Teman-teman start semua untuk Apache dan MySQL. Teman-teman stop dua-duanya. Kalau sudah, teman-teman buka browser, terus ketik aja localhost. Nah, nanti kalau teman-teman ketik localhost tanpa ada typo, biasanya akan langsung diarahkan ke dashboard-nya. Seperti ini tampilannya kurang lebih. Terus teman-teman buka pada bagian phpMyAdmin. Di phpMyAdmin ini, teman-teman harus buat dulu database-nya. Jadi di sini di Laravel ini tuh kita butuh database untuk menampung data-data user kita, atau nanti ada data produk segala macam itu akan ditampung di dalam database ini. Nah, pertama kita harus buat dulu, misal namanya itu apa ya? Marketplace kita saja, marketplace. Untuk namanya underscore place gini. Oke. Nah, biarkan kosong aja nggak masalah. Terus setelah itu nama database ini teman-teman copy atau teman-teman ketik aja di sini. Jadi teman-teman buka di project kita, di projectnya nanti di bagian luar base-nya, di bagian luar ada env. Nah, di env ini kalau teman-teman buka di bagian database correction ini, teman-teman tinggal ganti aja pada bagian database db database. Nah, untuk username-nya kalau teman-teman nggak apa-apain Laravel-nya, bukan Laravel tapi SAM-nya nggak teman-teman ulik-ulik atau ya masih seperti itu apa adanya, harusnya username sama password ini biarkan seperti ini, root terus kosong, karena emang defaultnya adalah username root, passwordnya kosong kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sudah mengganti passwordnya sama username-nya ya harus disesuaikan kayak gitu. Tapi by default namanya username-nya itu root, passwordnya kosong, udah kayak gitu doang. Setelah itu kita buka pada bagian store, bukan di database ini. Di migration sebenarnya kita itu sudah di-create-kan semacam tabel-tabelnya. Nah, di sini itu by default dari Laravel sendiri itu yang di-create-kan itu ada users, terus password reset, file job, aku nggak tahu ini buat apa. Password reset ini kemungkinan untuk ketika nanti ada reset password, terus personal access token ini juga untuk token-token, kayak gitulah untuk keamanan lah. Tapi nanti nggak tahu nanti kita pakai apa enggak. Tapi di sini enggak. Nah, di sini um, kita bisa tambahkan yang lain. Di sini kan cuma ada name, email, sama email verification add, password. Nah, kita tambahkan satu lagi mungkin ya. Misal apa? Phone. Nah, untuk phone-nya ini ada keterangan dia harusnya unik. Apa itu unik? Jadi email sama phone itu unik. Artinya unik, nggak boleh ada yang sama kayak gitu. Jadi email sama phone kita buat unik, artinya nggak boleh ada yang sama. Jadi hanya ada satu email atau hanya ada satu nomor telepon yang terdaftar kayak gitu. Kalau udah ditambahin kayak gini, teman-teman bisa buka terminal, terus ketikkan aja php artisan migrate. Nah, buat apa? Untuk migrasi tabelnya. Jadi kalau kita ada perubahan atau penambahan tabel di sini, jadi ketika kita mau buat tabel baru, caranya misal doang, kita buat tabel baru itu php artisan make model, terus nama modelnya itu misal produk atau apa ya, alamat gitu deh, alamat. Terus di sini kasih aja biar ke generate. Nanti kita buat model, di dalam model itu nanti bisa auto kayak ngebuat tabelnya segala macam kayak gitu. Kalau nggak salah sih. Oke, udah. Nah, ini kan ada di-generate-kan di sini alamat. Jadi ketika nanti kita mau nambahkan di sini alamat itu harusnya ada apa aja sih? Kayak ini copy aja dari sini. Jadi kolomnya itu ada nama alamat misalnya, atau nama nama yang punya, terus alamat, terus kota misal.
kota, terus ada kecamatan atau provinsi, terus di sini ada apa lagi? Oh ya, ada ID user. Jadi alamat ini milik siapa? Misal doang sih. Nanti kayak juga alamat ini kita butuhin sih. Caranya itu kita tabel, nama tabelnya, terus ID bukan, integer kalau nggak salah. Kecil semua, integer. Karena ID di sini itu selalu integer ya. Jadi kita buat integer, namanya itu ID user. Misal di sini unsigned, apa ya tulisannya, aku lupa. Jadi biarin aja. User ID itu harusnya wajib. Jadi biarkan aja kayak gini. Artinya di sini untuk user ID ini, kalau teman-teman nggak tahu, harusnya ini kan alamat. Nah, alamat itu harusnya punya punya siapa? Harusnya ada yang memiliki. Nah, yang memiliki itu kita anggap saja user ID-nya. Jadi nanti bisa berkorelasi dengan user yang berkaitan. Nah, kalau udah di sini kan aku habis nambahin satu. Tadinya udah aku generate di sini, jadinya kalau kita lihat di database-nya dia hanya ada user aja. Jadi harusnya kan tadi kosong kan, nggak ada apa-apa kan. Terus karena kita klik PHP Artisan Migrate, akan ke migrasi untuk nge-generate tabel-tabelnya. Di dalam tabelnya tadi ada ID, name, misal di sini user ya. User itu ada ID, name, email, phone, dan teman-temannya. Nah, untuk alamat kok nggak ada? Ya nggak ada karena kita buat tabel alamatnya itu setelah kita migrate. Jadi kalau kita mau nge-generate nih alamat ke database-nya, jadi kita ketik lagi PHP Artisan Migrate kayak gitu. Nah, udah, terus nanti kalau kita refresh di sini akan ada muncul alamat kayak gitu dengan segala macam. Kok cuma ID doang? Oh iya, lupa, belum saya save teman-teman. Jadi jangan lupa di save ya. Nah, di sini karena udah terlanjur ya, udah terlanjur, jadi bisa di drop manual. Terus di migration-nya, karena di migration ini semua apapun yang kita create di PHP Artisan Migrate itu dia akan kecatat di sini. Nah, kalau udah dari sini, kalau kita migrate lagi nanti dia akan error. Jadi harus di apa namanya? Di delete manual ya, teman-teman. Jadi tabelnya tadi delete, terus di dalam migration-nya nanti ada datanya, data untuk yang tadi alamat tadi harus juga dihapus. Terus kita ulangi lagi PHP Artisan Migrate. Oke, kita refresh, maka di sini ada alamat dengan segala isinya. ID user, name, alamat segala macam kayak gini. Oke, sampai di sini terus kita kita artinya di sini tuh kita sudah punya data usernya, udah punya tabel user untuk menampung user kita. Nah, di sini ada, kalau teman-teman buka bentar di app, terus model. Nah, di sini ada satu model alamat sama model user. Nah, di sini penting ini teman-teman. Jadi harus wajib ada ini protected variable. Jadi apapun yang akan kita masukkan itu harus kita tulis di sini. Misal yang boleh dimasukkan variable artinya yang variable apa ya? Ya pokoknya kalau di sini nggak ditulis, nanti kalau kita mau membuat data nggak akan masuk gitu. Jadi harus ditulis di sini. Tadi ada tambahan phone kan. Jadi harus ditulis di sini phone. Nah, ini kita copy aja, kita copy, kita taruh di alamat. Di alamat ini di bawahnya sini. Available kayak gini, terus name-nya tadi untuk isi-isinya harus menyesuaikan ya. Di sini ada ID user, misal ID user, name, ada ID user. Sebentar, ini saya bisa nggak sih? Nggak bisa di split. Split. Ini split left. Nah, ini ada apa aja tadi? Ya, banyak banget tadi. Nah, ini di alamat ada name, alamat, terus kota, sama kecamatan. Nah, ini harus diisi semua ya teman-teman. Jangan lupa, ini saya sendiri juga sering lupa. Jadi ketika mau masukkan data, kok nggak masuk ya, kok nggak masuk ya. Ternyata lupa nggak diisi di sini. Tapi jadi harus diingat-ingat terus kalau mau menambahkan sebuah kolom di dalam tabel atau kita habis nambahin tabel, jangan dilupa untuk protected variable-nya harus diisi. Itu wajib
wajib, nggak boleh lupa. Kalau lupa nanti nggak bisa masuk data-datanya. Oke, ini aku tutup aja semua. Aku tutup close all. Close all. Nah, kalau sudah, kita harus membuat sebuah eh, yang namanya itu controller. Controller itu apa? Jadi kalau kita di Android kan kita membuat activity untuk ya semacam functionnya kita taruh di activity kayak gitu kan. Nah, untuk function-function yang ada di web itu kita taruhnya di dalam sebuah controller. Nah, untuk membuat controller kita bisa menggunakan PHP Artisan make controller, terus nama controllernya, tapi di sini kita taruh untuk API-nya karena nanti harusnya ada controller untuk webnya itu sendiri sama controller untuk API. Jadi untuk API-nya saya taruh di API, terus slash baru nama controllernya, misal untuk auth atau user ya. Nggak bisa saya auth, auth untuk ya menghandle register sama login. Jadi jangan lupa dikasih controller di belakangnya. Kayak gini. Terus enter aja. Controller created successfully. Nah, nanti di sini di dalam folder controller yang tadinya nggak ada API, nanti sekarang ada API. Kayak gini. Oke, udah. Terus coba kita buat di sini sebuah public function. Public function namanya misal login gitu kan. Terus kita simple aja, kita returnnya itu misal apa ya? Selamat datang. Kayak gini. Datang. Oke. Nah, bagaimana kita cara mengakses si function login ini? Caranya adalah kita membuat sebuah root. Root itu gunanya apa? Jadi untuk mengenalin. Jadi kan di sini itu coba ya di sini ada get/user ya teman-teman di sini. Jadi kalau webnya ini kalau kita ya lupa di sini harusnya di PHP aku buat satu lagi PHP Artisan Serve. Oke, terus kalau kita buka di webnya, ya kebuka. Oke, ini udah kebuka di sini. Nah, ini tuh ada rootnya teman-teman sebenarnya. Ada root, tapi rootnya itu cuma ya root asli, masih kosongan. Kalau di sini kalau kita buka ada /user. Kalau kita /user, nah di sini not found harusnya ada API, enggak ada API-nya sih. Antum sub out scantum. Anggap saja di sini ya. Teman-teman, ini aku save dulu untuk di out controller. Jadi di harusnya ini di API ada API di depannya karena untuk menghandle API. Nah, di sini login not defined. Jadi kita mau istilahnya itu di sini kita mau mengakses si root user ini. Kita buat satu aja deh. Kita buat satu aja dulu. Untuk cara membuatnya di sini itu kita membuat route, kita ketik aja route, terus metodenya apa. Jadi metode itu ada beberapa teman-teman, ada post, ada metode post, terus ada juga misal ada get, terus ada delete, terus ada put. Biasanya ini untuk post itu digunakan untuk ketika kita mau ngirim sesuatu. Get tentu ya untuk sekedar nge-get data, terus ada delete untuk menghapus data, put ini untuk nge-update kayak gitu. Nah, di sini karena kita mau simple aja dulu, kita get artinya kita mau kita untuk memanggil ini lah intinya, memanggil login di sini. Jadi getnya itu URL-nya. Misal di sini pakai URL login gitu kan. Login terus koma apa? Komanya itu kita panggil gunakan ini ya, gunakan tanda kurung siku nama controllernya. Dalam kasus kita nama saya itu controllernya adalah auth controller. Jangan lupa dikasih kelas di belakangnya. Kelas kayak gini. Terus koma nama functionnya. Jadi di sini saya kasih nama login. Jadi di sini harus diketik juga login kayak gini.
terus jangan lupa ditutup dengan 2 titik koma. Oke, kita save. Terus coba kita apa namanya? Panggil loginnya di sini, loginnya di sini. Misalnya kita panggil sini login. Target class does not exist. Kita harusnya panggil di sini use, terus app controller, bisa nggak sih controller, auth controller gitu, auth controller. Harus harus kita import manual teman-teman. Jadi untuk si controller ini dia ada di app http controller API baru nama controllernya. Jadi di sini harus kita import kayak gini. Ini ya foldernya app 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 terus backslash http lama ini kalau diatur kayak gini, http slash controller backslash api backslash auth controller. Oke, coba kita run lagi. Kok masih auth controller does not exist ya? Sebentar, hanya besar mungkin. App http controllers API controller. Oh, pakai S teman-teman, ada S-nya. Nah, baru ini muncul selamat datang sesuai yang kita buat di sini tadi. Jadi untuk jangan lupa ya, untuk import foldernya itu juga harus ditambahkan. Itu kalau misal di sini saya ganti ya, selamat datang user, maka di sini juga akan ikut terganti kayak gitu. Terus bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa kita mau mendaftarkan si siapa? Kita mau nge-get user siapa ya? User yang mau kita get kayak gitu kan. Misal emailnya admin segala macam. Jadi kita harus coba buat dulu di sini. Untuk database-nya kita buat sekedar contoh aja, misal user gitu kan. Namanya, terus emailnya user@gmail.com. Terus punya 0 ngawur. Passwordnya kita harusnya nggak gini sih, tapi nggak apa-apa. Harusnya untuk passwordnya itu nanti ada apa sih? Kita encrypt, nggak boleh kosong kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Untuk sementara doang. Oke. Nah, di sini kita sudah punya data satu. Namanya tadi di sini ada user, emailnya user@gmail.com kayak gitu kan. Caranya kita gimana untuk login, dan ini tuh sama dengan kita menggunakan teknik harus kayak nge-get sebuah user. Caranya kita panggil aja di sini, misal buat sebuah variabel namanya user, terus kita panggil user, ya bener, user di sini tuh user modelnya ya teman-teman, di sini user modelnya ini. Terus kita panggil where dalam artian di sini where-nya itu apa? Kita untuk ngambil emailnya, misal email. Nah, email ini apa isinya? Email ini adalah email yang akan kita dapatkan dari server. Jadi di sini kita bukan dari server, tapi dari apa yang kita kirim. Misal kita masukkan data email user tadi kayak gitu kan. Di sini kita harus tambahkan request add request. Seperti ini. Terus kita masukkan aja di sini add request. Nah, requestnya apa teman-teman? Requestnya itu adalah, anggap saja ya, kita karena mau ngambil email, jadi di sini kita kasih email. Terus oke, kayak gitu. Terus kita panggil force. Ada tanda panah gini, force. Harusnya kalau nggak salah seperti ini. Ini karena dari Visual Studio Code-nya nggak ada autocomplete-nya. Aku nggak tahu cara menambahkan autocomplete. Nanti akan coba saya cari.
Terus kita coba if jika si user ini add user ada, artinya kalau kayak gini doang ya. If user artinya kita cek jika usernya ini ada, maka kita akan coba return di sini, copy, return, selamat datang user. Selamat datang siapa? Selamat datang, kita bisa memanggil si user ini karena kita udah dapat datanya ya. Kalau ada, kita panggil datanya, add user, terus kita panggil untuk namanya. Jadi kita kalau mau mengeluarkan sebuah, kalau di Android ya kita kan kayak objek, terus misal objek itu punya atribut lain, misal atributnya itu nama, jadi tinggal titik name gitu kan. Tapi kalau di PHP kita bisa menggunakan tanda panah seperti ini, baru name. Jadi nanti akan muncul namanya. Jadi kayak ini tuh namanya gitu kan. Jika tidak ada, maka dia akan mereturn user tidak tidak ditemukan kayak gini. Nah, kalau teman-teman run lagi nanti pastinya ada error. Saya jamin di sini nanti pasti ada error atau nah kan kelas user not found karena kita belum import datanya user dari user. Jadi harus selalu diimport ya teman-teman. User aku nggak tahu caranya untuk nge-import manual kayak gimana. Nge-import otomatis maksudnya. Caranya biar mudah itu aku biasanya tinggal copy aja dari sini sih. Nah ini namespace ini copy aja, copy, taruh aja di sini /user. Udah. Oke, coba kita run ulang. Masih error. Models. Sebentar, error tadi apa? API user not found. User not found. Kenapa tidak ketemu ya? Oh, sorry, belum saya simpan. Oke, harus disimpan dulu. Nah, ini user tidak ditemukan karena kenapa? Karena emang kita nggak pernah memberikan informasi si email ini. Jadi di sini kita butuh satu aplikasi lagi teman-teman seharusnya. Jadi kita bisa menggunakan kalau di web ini kita hanya bisa menggunakan metode post, metode get. Nah, sedangkan untuk mengirim sebuah data email kita butuh metode post. Nah, untuk mengirim metode post itu kita harus menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Nah, ketik aja Postman download. Nanti teman-teman download aja untuk Postman-nya. Ini postman.com. Teman-teman download aja yang sesuai, misal Android ya Android, misal Windows ya Windows, kalau Mac-nya Mac kayak gitu. Nanti tampilan aplikasinya seperti ini. Terus di sini karena saya sudah pernah install, udah ada, saya buka aja dulu. Oke, tampilannya aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa create tab baru. Di sini kan tab baru. Ini don't save. Terus untuk metodenya ini kan di sini ada pilihan, ada get, postnya. Nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di API-nya. Jadi di sini kita menggunakan metode post. Terus URL-nya kita samakan aja dari sini. Kita copy aja dari sini. Oke. Terus jangan lupa juga di sini di API ini, karena metode di sini kita juga masih menggunakan get, jadi kita harus ubah juga post di sini. Nah, kalau kita menggunakan post di sini, kalau kita klik di sini dia akan error. Belum saya save dulu. Nah, dia akan error, the get method is not supported for the supported method post. Harusnya dia mintanya itu post, tapi kita kalau di browser kita hanya bisa menggunakan get, makanya kita butuh Postman. Nah, di sini kalau kita klik di sini baru bisa user tidak ditemukan, masih tidak ditemukan. Kenapa? Karena emang belum kita kirim si data emailnya. Misal di sini kita klik di sini body, kita pilih aja yang form data, terus ketik email, masukkan, terus nama emailnya apa. Kalau emailnya ngawur ya, misal user, kita yang bener aja deh, email gmail.com. Maka kalau kita send salah ini, gmail.com. Maka kalau kita send akan muncul
Non numeric value encounter bla 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 bla. Line 14. Handling error. Line 14 ada error teman-teman. Line 14. Oh, bukan plus di sini tapi titik ya teman-teman. Kalau di Kotlin untuk menambahkan string plus string itu kita menggunakan plus kalau di Kotlin, tapi kalau di PHP kita bisa menggunakan titik untuk menambahkan antar string. Oke, save, kita send. Saya save dulu, belum di save, lupa. Nah, selamat datang user. Ini kenapa ini di sini user ya? Karena emang di database itu kita kasih nama dia user. Kalau misal di sini saya ganti bukan user, misal nama saya Tisto. Oke, maka kalau saya send selamat datang Tisto. Jadi ini adalah basic dari uh, apa namanya? Basic dari sebuah API. Nah, misal kalau kita mau membuat sebuah validasi ya teman-teman di sini. Kalau misal kita nggak ada email, jadi kita bisa membuat sebuah validasi di sini. Kita cek if si required email ini, if email tidak ada, artinya ini kita reverse. Jika tidak ada email, maka kita akan return email tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kirim tanpa adanya email, kayak ini tadi, kalau misalnya ini bisa diancentang ya teman-teman. Kalau kita send, masih user tidak ditemukan. Saya lupa, nggak pernah tak save. Save dulu ya teman-teman. Di save, terus send. Maka email tidak boleh kosong karena kita tidak mengirim emailnya. Kalau kita kirim emailnya, maka dia selamat datang Tisto. Kalau emailnya salah, misal user tidak ditemukan. Seperti itu. Ini adalah basic dari si API. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ini aja dulu untuk tutorial kali ini. Kita sudah bisa membuat API sederhana. Ini masih sederhana ya teman-teman. Saya bilang di sini sederhana banget karena nanti juga harusnya untuk membuat validasi di sini tuh bukan seperti ini. Bayangkan kalau ada validasi kita membuat produk atau transaksi yang dimana kita ngirim 10 baris kata atau 10 baris data, maka nanti ya ada 10 baris ini kan. Jadi itu tidak efektif. Kita bisa menggunakan validate dari Laravel untuk membuat validasi errornya. Jadi ini sekedar permulaan aja untuk membuat API di Laravel. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami dan kalau ada kesalahan kata atau yang mungkin teman-teman nggak paham bisa ditanyakan aja di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Oke, itu aja. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you. Bye-bye.